Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurmalasari. Saya peserta PPG PAI Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini tanggal 29 November 2021 akan melaksanakan praktik pembelajaran materi pernikahan dalam Islam pada pertemuan kedua di kelas 12. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak ibu semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 2 Garut kelas 12 MIPA 5. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengawali kegiatan pada belajar hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berikutnya kita akan lanjutkan untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, Cung, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki telah menampakkan sebagian dari harta mereka. Ya, di sini tentang bahwa laki-laki itu sebagai seorang pemimpin. Kita melanjutkan untuk membaca Asmaul Husna. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min. Apakah hari ini hadir semua anak-anak? Tidak. Oh, tidak ada. Siapa yang tidak hadir? Putri? Sakit. Oh, Rehan sakit. Baik, kita doakan ya untuk Rehan. Semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa ikut kembali belajar bersama kita bersama-sama ya. Amin. Kemudian silakan sebelum kita mulai belajar dirapihkan dulu ya mejanya, bangkunya. Kemudian kalau ada sampah-sampah yang berserakan ya dikeluarkan, ya dirapihkan seperti itu ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai pernikahan dalam Islam ya. Di antaranya kita sudah belajar tentang pengertian ya kemarin nikah, kemudian rukun dan syarat pernikahan. Kemudian kita sudah belajar tentang hukum pernikahan, tujuan dari adanya pernikahan. Ada yang masih ingat tujuan dari pernikahan itu untuk apa? Ya, Cung? Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah ya. Sekarang kita akan melanjutkan masih materi tentang pernikahan mengenai hak dan kewajiban suami istri, kemudian talak, iddah,
rujuk serta hikmah pernikahan. Ya, di sini menurut kalian nih, bagaimana sebenarnya rumah tangga yang harmonis itu menurut pendapat kalian, Cung? Ya, Wanda, boleh. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang saling bersikap jujur antar pasangan dan keluarga, menciptakan suasana yang hangat antara keluarga, saling berkomitmen dalam waktu yang dalam jangka panjang, juga tidak memihak ego masing-masing. Ya, benar. Kemudian tadi Iko, ya apa? Iya tadi sama kayak Wanda, tapi tambahan. Tambahan. Dalam suatu rumah tangga sebaiknya kita menghindari sikap emosional atau egois yang bisa menyebabkan pertengkaran, karena sebuah keluarga akan harmonis jika bisa saling menciptakan suasana yang menyenangkan dengan mengutamakan kebersamaan yang kuat. Ya, jadi menciptakan suasana harmonis itu tidak egois gitu ya, berarti mengetahui hak dan kewajiban ya. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini. Setelah tadi kalian mengetahui bahwa ada ya tentang keluarga harmonis ya, maka kita akan belajar nih pada pertemuan hari ini indikatornya tentang hak dan kewajiban suami istri, kemudian hikmah pernikahan, ketentuan, mengurai ketentuan talak, kemudian menguraikan iddah, ketentuan iddah, rujuk, terjadinya talak, kemudian tata cara pernikahan dalam Islam ya. Berikutnya yaitu tujuan dari kegiatan belajar hari ini sama dengan indikator yang tadi, mengevaluasi hak dan kewajiban dengan benar dan seterusnya ya. Ini ada ketentuan talak, rujuk iddah dan seterusnya. Kemudian manfaatnya. Untuk apa sih kita memahami ya, belajar tentang hak dan kewajiban, kemudian tentang talak, rukun iddah ya, tentu tadi ya kita agar bisa dapat mengetahui ya sebenarnya apa sih peran suami, apa sih peran istri. Kan tidak sedikit dalam rumah tangga itu ya yang terjadi miskomunikasi atau tidak rukun, tidak harmonis gitu, karena salah satunya tidak memahami apa sih hak dan kewajiban masing-masing pasangan, yang pada akhirnya ya kita harus tahu tentang perceraian ya, atau yang disebut dengan talak, kemudian rujuk, bagaimana kita kembali lagi gitu. Jadi bagaimana kalau kita berpisah terus kembali lagi, ada cara-cara yang ditetapkan oleh agama dan kita harus memahaminya gitu ya. Kemudian dan diakhiri nanti kita mengetahui hikmahnya. Secara garis besar kegiatan belajar kita pada hari ini ya, kita akan kita laksanakan, nanti kita akan mengamati video ya, artikel dan video. Kemudian nanti akan berdiskusi dan ibu akan membentuk kelompok, dan akan ada yang salah dalam kelompok itu satu orang menjadi tutor atau menjadi ketua kelompoknya yang mengarahkan anggota kelompoknya. Kemudian berdiskusi, kemudian setelah berdiskusi nanti presentasi hasil, nanti diskusi melihat tayangan video, diberikan kasus ya. Jadi nanti kalian diberikan kasus, kemudian nanti kalian membuat laporan diskusinya. Nanti ibu akan berikan link Google Doc ya di Google Classroom ya untuk format laporan diskusinya. Kemudian di dalam penilaian pada pertemuan ini, selain penilaian pengetahuan tadi mengenai, nanti akan mengisi di Google formulir sejauh mana kalian memahami materi pada pertemuan hari ini, juga kalian akan dinilai ya bagaimana nanti presentasi dan bagaimana hasil laporan yang dibuat melalui Google Dokumen ya, Google Dokumen gitu. Materi pada pertemuan hari ini meliputi 5 pokok, yaitu yang pertama hak dan kewajiban suami istri ya. Ini yang pertama ya, hak suami istri ini ya, sebentar. Ini hak dan kewajiban suami istri, kemudian talak, kemudian rujuk, kemudian iddah, dan yang terakhir hikmah dari adanya pernikahan. Coba kita cek satu persatu ya. Ini bagaimana sih hak? Nah, ini hak suami ini diantaranya ya, ditaati perkataannya, kemudian dimintai izin, tidak boleh. Nah, ini apabila suami tidak mengizinkan, mendapatkan pelayanan, disyukuri kebaikannya. Kemudian hak istri
Nah, ini hak istri apa? Mendapatkan mahar, perlakuan yang baik, ya, mendapatkan nafkah, mendapatkan perlakuan yang adil, dan mendapatkan bimbingan dari suaminya, ya, diantaranya. Kemudian bagaimana kewajiban? Ya, kewajiban suami pertama memberi nafkah, jelas ya ini. Kemudian menggauli istri secara ma'ruf, kemudian memimpin keluarga, membantu istri dalam tugasnya sehari-hari. Kemudian baru kewajiban suami ya. Sebentar. Nah, ini baru kewajiban suami. Kemudian kewajiban istri, sebagai istri harus apa? Ya, satu diantaranya patuh dan taat pada suami. Kemudian memelihara dan menjaga kehormatan dirinya, mengatur rumah tangga dengan baik, memelihara dan mendidik anak, dan bersikap cermat, ya, hemat, cermat, dan ridho. Kemudian yang kedua, talak, ya. Apa itu talak? Nah, ini artinya melepaskan ikatan atau kita kenalnya dengan bercerai. Nah, ini dengan bercerai, gitu ya. Kemudian rukun talak. Nah, ini yang menjatuhkannya suami, yang dijatuhinya istri. Talak ini secara tegas dan juga secara sindiran. Nah, ini ada lafal dan bilangan talak, ada talak pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian macam-macam talak, ya, ini terbagi dua. Pertama talak roj'i, ya, tidak harus nikah lagi. Ada talak bain, ini harus nikah kembali, ya, harus akad kembali. Kemudian alasan jatuhnya talak ada beberapa. Satu ada ila, ya, tidak mau mencampur istrinya, ada li'an, ya, menuduh istrinya berzina. Kemudian ada zihar, menyamakan istri dengan ibu, dan ada hulu, jadi istri mengajukan kepada suami, dan ada fasyah, ya, jadi ada rusaknya perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Kemudian setelah talak kita rujuk, ya, rujuk itu kembali lagi setelah ditalak, kemudian kembali lagi setelah cerai, kembali lagi ingin membina hubungan rumah tangga kembali, gitu, ya. Kemudian setelah rujuk, nah, rujuk ini ada apa saja? Yang tadi rujuk, kemudian hukum dan rukun rujuk. Hukum rujuk ini ya mubah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, sunnah, wajib, ya. Dan ini rukunnya ada istri, ada suami, ada sigot, ada saksi, dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari lagi saat diskusi. Kemudian iddah, ya, ini ada iddah. Nah, ini artinya bilangan. Iddah ini masa tunggu. Jadi masa tunggu setelah ditalak, masa tunggu apabila dia itu akan menikah kembali, ya. Jadi harus menunggu dulu, tidak langsung begitu cerai langsung ingin menikah kembali, ya, itu tidak seperti itu. Kemudian berikutnya masa tunggunya ini kapan? Nah, ini masa iddahnya untuk wanita yang hamil, bagi yang tidak hamil, bagi yang suaminya dicerai itu dalam keadaan haid, kemudian yang tidak haid, kemudian yang belum dicampuri. Nah, ini tidak ada masa iddahnya. Kemudian terakhir, nah, ini hak dalam masa iddah. Ya, mendapatkan hak dari suaminya, ya, dalam masa tunggu, ya, mendapatkan nafkah diantaranya. Kemudian terakhir ini hikmah pernikahan, ya, yaitu sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan seksual, kemudian memuliakan anak, menumbuhkan naluri kebapaan, sikap rajin dan sungguh-sungguh, mempererat tali kekeluargaan, ya. Kemudian perhatikan tayangan berikut ini. Pengadilan Agama Cibadak Pelabuhan Ratu Surabaya Jawa Barat mencatat angka perceraian di Kabupaten Sukabumi ini cukup tinggi. Di masa pandemi saat ini, mulai dari bulan Januari 2021 hingga November 2021, tercatat sebanyak 2.547 pasangan yang mengajukan perceraian. Dari banyaknya pengajuan perceraian ini,
2.540 pasangan, sekitar 80% perkara telah diputus dalam persidangan. Kedua belah pihak pun sudah menerima perceraian dan tidak ada upaya banding dari pihak tergugat. Yang masuk perkara dan sampai detik ini sampai tanggal pembelian itu sudah masuk 2.540 perkara. Penyebab yang faktor penyebab di sini adalah faktor ekonomi. Hampir 75% faktor ekonomi. Proses pengurusan perceraian hingga keluar akte cerai membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Adapun tahapan proses perceraian dimulai dari data, mediasi, persidangan hingga putusan. Dalam sehari Pengadilan Agama menerima aduan 5 hingga 30 kasus. Tim Liputan Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, berdasarkan tayangan tersebut ya tadi video tadi, bagaimana pendapat kalian? Kemudian apa sih penyebab bisa terjadinya perceraian ya dari tayangan tersebut? Silakan jungkan tangan. Ya, ya. Penyebab perceraian dari itu yaitu 75% dari banyaknya perceraian yaitu akibat faktor ekonomi. Ya, tepuk tangan. Dari sini bisa diketahui ya, ini akan kalian diskusikan ya, bahwa tadi ada kasus tentang banyaknya atau maraknya perceraian ketika masa pandemi ya. Ibu akan membentuk kelompok dan kalian mendiskusikan sebenarnya apa sih penyebab. Satu, tidak hanya berdasarkan video ya, kalau penyebab perceraian itu secara umum, kemudian cari solusinya apa untuk mengatasi permasalahan maraknya perceraian yang ada di Indonesia ini. Kemudian carinya kalian berdasarkan data-data yang kamu temukan, baik dari internet, dari buku, ataupun ya dari media-media yang lain. Kemudian setelah kamu dapat data-datanya, misalkan dari artikel ini dimasukkan, artikel ini dimasukkan, kemudian disusun gitu ya, disusun datanya seperti apa, kemudian nanti didiskusikan dan dikirim melalui Google Classroom dengan format, nanti dikasih format Google Doc seperti ini. Dan kemudian nanti akan dipresentasikan. Sekarang silakan gurunya berkelompok terlebih. Baik, perhatikan itu contoh format laporan diskusinya ya. Ya, silakan masing-masing dibagi ya tugas-tugasnya. Ya, ini juga silahkan bisa dilihat, itu di copy aja, boleh diedit laporannya di situ. Ya, ini juga sama ya. Sudah mulai ya, ditulis dulu, baru nanti dipindahkan ya ke situ, ke laporan diskusi. Baik semuanya, perhatikan ini salah satu kelompok kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ini menggunakan sudah menyampaikan laporan diskusinya melalui Google Dokumen ya, telah di-sharekan. Silahkan mulai yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras ya. Di sini kami dari kelompok 1, saya Wanda Putri Amalia, saya Tiara Yuki Nuramura, saya Jova, saya Sisa Apatri, akan mempresentasikan tentang laporan diskusi pemecahan masalah tingginya tingkat perceraian di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran PAIPP. Baik, lanjut. Untuk yang pertama, latar belakang terjadi perceraian akan dijelaskan
dilarang dalam agama Islam. Namun Allah membenci sebuah perceraian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ada banyak latar belakang yang dapat menyebabkan perceraian, itu harus dihindari, tetapi ada pun solusi dalam menghindari perceraian. Maka dari itu, dari sekarang kita harus mengetahui apa-apa tentang pernikahan, mulai dari sekarang, karena materi ini harus kita kuasai untuk masa depan kita sendiri. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, Cung, ya silahkan. Untuk perceraian yang disebabkan oleh perubahan budaya itu contohnya kayak gimana? Baik, akan kami jawab. Perceraian akibat budaya adalah salah satunya budaya yang tidak sama antara suami dan istri. Karena budaya mereka yang tidak sama, pasti kan kalau bertemu sudah beda budaya, beda adat istiadat, pasti mereka tuh saling aneh satu sama lain gitu. Nah, itu bisa menyebabkan perceraian karena tidak ada kecocokan antara mereka berdua. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian sudah berdiskusi dan sudah presentasi, kita lanjutkan dengan kesimpulan ya, setelah kalian mendapatkan informasi beberapa kelompok tentang pemecahan masalah dari kasus perceraian yang tadi kalian lakukan. Ya, kemudian silahkan yang mau menyimpulkan, ya silahkan si Intiani berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara terakhir telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Sebelum perceraian, kita mengenal istilah talak, yaitu terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan mudarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. Talak juga hukumnya ada 2, yaitu ada hukum wajib dan hukum yang haram. Hukum wajibnya, jika mudarat yang menimpa salah satu dari suami istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Talak diharamkan karena menimbulkan mudarat pada salah seorang dari suami istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudaratnya atau manfaatnya sama dengan mudaratnya. Ya, baik, tepuk tangan untuk Sintiani. Ya, jadi kesimpulannya tadi tentang perceraian, bahwa perceraian itu sebenarnya hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah. Seharusnya memang pernikahan itu ya terus ya bisa dijaga keharmonisannya. Adapun memang kalau ada hal-hal yang memang sudah sama sekali memang sudah tidak bisa disatukan lagi, diperbolehkan untuk bercerai ya gitu, dengan tujuan ya untuk mendapatkan kebaikan yang lebih daripada ketika menjalani proses pernikahan. Tadi dengan beberapa tadi penyebabnya ya, beberapa faktor ekonomi, kemudian tidak mengetahui hak dan kewajiban. Ya, jadi salah satu hanya ingin mendapatkan hak tapi kewajibannya tidak ingin dilaksanakan. Kemudian di akhir ya hikmah pernikahan ini ya tadi kita bisa membina kerukunan ya dalam keluarga, keharmonisan dalam keluarga gitu ya, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Sekarang kita lanjutkan untuk evaluasi terlebih dahulu ya. Ibu sudah membagikan link untuk evaluasi pengetahuan sejauh mana kalian memahami pengetahuan pada pertemuan hari ini. Silahkan dibuka linknya ya, silahkan dibuka linknya ya. Ini coba ibu perlihatkan terlebih dahulu. Ya, latihan soal penilai tentang pernikahan ini yang part kedua, pertemuan kedua. Sudah ada ya, sudah dibuka, sudah bisa terbuka. Ya. Setelah kalian mengisi evaluasi tadi melalui Google Formulir, sekarang ibu akan merefleksi
kegiatan hari ini, bagaimana kalian perasaan kalian ya, kesan-pesan kalian setelah mengikuti belajar Ibu pada pagi hari ini ya. Siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, silakan Pak Ahlan. Jadi yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, hindarilah sikap emosional dan egois yang dapat memicu pertengkaran agar menjadi keluarga yang harmonis, supaya tidak terjadi perceraian dalam keluarga. Ya, baik Tria, tepuk tangan untuk Pak Ahlan ya, terima kasih. Jadi kamu sudah bisa mengetahui ya tentang apa yang harus dilakukan setelah melalui kegiatan belajar hari ini ya. Jadi harus menghindari tadi pertengkaran ya, menahan diri gitu. Selanjutnya kita akan untuk pertemuan berikutnya ya, silahkan diisi ya modul ya atau latihan soal ya di rumah. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara terlebih dahulu ya. Kita akan mempelajari sejarah perkembangan Islam ya. Mudah-mudahan apa yang didapatkan belajar pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Silahkan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Kemudian nanti kalau yang nilai tadi latihannya belum selesai, nanti akan ada remedial ya, seperti itu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.